Boleh, Ya, boleh, boleh. ya karena mereka merampas hak-hak warga negara loh, bukan negara asing. Itu yang ketidakadilannya tidak dibela gitu. Jadi kalau Bapak Prabowo ini nanti masih belum berani dengan ormas-ormas yang radikal itu, nggak tahu lah jadi apa nanti ya. Jadi rakyat Indonesia zaman sekarang, zaman Pak Prabowo ini, marilah bergerak daerah-daerah ya. Pertahankan daerah masing-masing, jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Lawan, memang lawan. Kalau saya sembur darah babi, darah anjing muka mereka. Saya nggak takut. Sembur ya. Sembur pakai darah babi, betul. Iya, saya kasih tai babi baju mereka. Mau Iyalah. dia takut. Kita punya hak tinggal di negara sendiri. Kenapa dikacau? Coba kalau kita ngacau mereka. Bagaimana perasaan mereka? Itu Iya, iya. Boleh oke. sih masuk. Oke, terima kasih Pak Pastor Paul, Pak Endi, Pak Edi, Pak Dedi. Iya, terima kasih panjang lebar penjelasan Pak Dedi. Ya, negara atau rakyat Indonesia harus sadar saat sekarang ya bahwa Pancasila itu butir yang keberapa tidak menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu betul loh. Karena yang terjadi Amin, amin, amin. ya, Benar. yang terjadi itu selalunya musuh mereka gereja yang sasaran. Kalau nggak dibom, pasti ditutup. Kalau tidak ditutup, pasti dikacau orang untuk beribadah. Itu satu ya ketidakadilan ya. Tak tahu nanti kalau Bapak Prabowo boleh menindaki orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Segelintir orang, kenapa tidak ditumpaskan sekalian? Nah, kalau di daerah di Kalimantan, misalnya ada terjadi sesuatu, itu akibat kelalaian kepala daerahnya. Karena politik jahat yang merasuki Indonesia, rakyat Indonesia adalah satu, karena KTP masih dicantumkan nama agama itu. Jadi kalau nama agama itu dibuangkan, dia tidak pilih pandang, tidak pilih bulu untuk memasukkan orang-orang yang mau bekerja dengan sungguh ya. Lihat saja, kalau mau masuk kerja, pasti dilihat KTP-nya dulu. Kalau dia bukan Islam, pasti ditolak. Kalau tidak nyogok, jangan harap mau kerja ke pemerintahan. Yang kedua, bahwa dengan politik licik seperti itulah mereka mengoperasikan kejahatan mereka melalui pejabat-pejabat ya. Pejabat-pejabat mana mau mengorbankan pangkatnya karena mereka takut pangkatnya turun. Dari situlah merajalela ya orang-orang yang merasa dirinya duduk di pemerintahan. Jadi mereka itu seperti sembunyi diri mereka. Yang penting pangkat mereka itu sudah duduk di situ. Itulah kejahatan mereka ya. Walaupun ada segelintir orang-orang kita yang duduk di pemerintahan tapi takut.
takut karena jabatan mereka turun. Siapa yang mau mengorbankan jabatan mereka, kan begitu. Kalau tidak begitu, pasti mereka rela masuk masuk agama Islam itu demi jabatan mereka. Itulah politik jahat mereka itu ya. Jadi rakyat Indonesia kalau tidak melawan, ya terjadilah seperti itu sampai selama-lamanya. Dan kalau orang Dayak Kalimantan ya, kalau melihat hal seperti itu, Kalimantan Barat khususnya ya, kalau mereka tidak melawan, mereka adalah menjadi orang bodoh lagi. Tapi kalau ada melihat seperti itu, rumah gereja ditutup, ibadah dikacau, orang Dayak harus bersatu. Nggak boleh membiarkan orang seperti itu. Orang Dayak menjadi contoh nanti bagi daerah-daerah lain. Itu yang terutama. Saat ini ya, saat Prabowo. Orang Dayak saya kira berani ya Bu Lucy ya. Kemarin di mana, di Banjar di mana ya? Waktu ada orang Islam itu mau nutupin gereja, menghentikan orang ibadah, terus dipanggil sama penatua adatnya itu ya, kumpulin gerejanya, penatua adatnya. Itu di mana itu ya? Ada yang bisa cari kan nggak itu? Kalau ada yang bisa, ada ini tasnya bisa tampilkan nggak nih yang jadi co-host ini? Itu ada tuh dipanggil tuh, nggak berani tuh Dayak tuh. Malah yang saya lihat yang nggak berani malah orang Batak nih. Orang Islamnya kan di Medan itu kan Rajalela itu kan, orang Batak diem aja tuh. Tapi kalau orang Dayak berani, Bu Lucy. Iya, Panggil mereka itu Bu Lucy. menjual pangkat mereka demi Dipanggil pangkat. waktu itu didudukin semua, dimarahin. Kamu datang ke sini saya terima baik-baik, kamu boleh ibadah, boleh begini. Lalu kenapa kamu mengganggu orang Kristen? Ini kan sama si tetua adatnya ini kan, dimarahin itu. Tapi kalau di Medan nggak berani. Harusnya kalau ini kan orang Dayak ini kan Pak, salah satu contoh ya. Iya Tasya, ada videonya Pak di Balikpapan. kamu bisa nggak bisa share? Kamu kan bisa share screen tuh. Bisa nggak pakai laptop kamu? Ini aku lagi setir mobil soalnya nih. Itu Iya, bagus itu kita harus bagaimana kita harus menunjukkan ini loh yang benar ini. Balik papan ya itu ya. Itu bagus itu. Nah, itu artinya dia tidak hanya membela, dia tidak membela orang Kristen, tetapi dia bilang, oh, oke di kampung saya nggak boleh ribut. Nah, itu loh. Prinsip itu tuh, di kampung ini nggak boleh ribut. Nah, itu tuh nggak berani tuh orang Medan tuh, begitu tuh orang Batak tuh. betul Pak. Nah, karena Pak Teddy bilang tadi orang Manado. Mana orang Manado berani? Sedangkan siapa yang rambutnya pirang Berani. di Mangune itu berani. Cuman di kemarin itu Udah kan, saya share Pak, enggak, udah maksudnya saya share dibantu di share screen. Zoom. Bantu share screen. Bantu ini, siapa yang di bantu. Manado yang dicium-cium kakinya itu Pak? Itu si ini, apa namanya, si Boker. Yang Boker. rambutnya oh iya iya iya. Ya, Nah, di situ si Habib babi Boker Street gitu. iya, Eh, Pak Teddy, disitulah orang Manado ya takut dengan dia. Coba bayangkan orang seperti itu kok ditakutin. Konyol betul. Jadi, orang-orang Dayak, kalau mereka tidak kita melawan, bulus ini, mau tampilin nih. ya, Di speednya 125 speednya. Di sebelah kanan ada play speed, bikin 1,25 Tasya. Play speed. Ya, sebelah pojok kanan atas itu ada gambar roda itu kan. Oh iya Zoom. Pak. Ada play speed, ada kecepatan itu loh. Play. Dibikin 1,25, nah itu, 1,25 itu. Oh ya kecepatan, oke 1,25 ya Pak. 1,25 ya. Ya, supaya jangan kena copyright kita. Itu harusnya Pak Topin diajarin tuh. Aduh, patung kalau betul-betul video saya suka kali-kali. Lagi-lagi kaum intoleran di Kalimantan Balikpapan mencoba untuk membatalkan serta membubarkan ibadah yang dilakukan oleh suku Dayak. Namun apa yang terjadi? Suku Dayak yang merasa itu adalah kampung halamannya langsung menentang bahkan menghadang kaum intoleran atau kadrun-kadrun yang kurang kerjaan. iya,
Seharusnya begitu daerah-daerah lain tuh. Shalom, salam dari Ada sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampubolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, karena dengan mengklik video ini, saudara sudah turut mendukung pelayanan Pastor Daud di media YouTube. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di depan, bagaimana salah satu di antara penduduk suku Dayak yang berang dan marah melihat orang-orang seperti kaum intoleran dari agama Islam yang mencoba membubarkan ibadah yang dilakukan oleh umat Kristen yang terdiri dari suku Dayak. Orang ini kira bahwa suku Dayak itu bukanlah beragama Kristen. Dia tidak mengerti bahwa di Kalimantan, sekalipun penduduknya adalah suku Dayak, mereka bukanlah orang pedalaman, tetapi mereka masih memegang teguh adat istiadat dan berpakaian seperti orang Dayak. Tetapi kalau untuk agama, orang-orang Dayak itu sangat menghormati agama, dan terlebih lagi, rata-rata 75% suku Dayak di seluruh Kalimantan adalah beragama Kristen. Nah, spontan saja ketika kaum intoleran dari agama Islam ini datang dan mencoba membuat rusuh ibadah yang sedang terselenggara. Spontan saja salah satu di antara tokoh suku Dayak ini marah dan kesal kepada orang-orang yang datang dari kaum intoleran ini. Bahkan di depan tokoh-tokoh masyarakat, kaum intoleran ini dinasehati serta diminta untuk bubar dan jangan pernah melakukan hal ini lagi di masyarakat suku Dayak. Karena sudah cukup sabar orang-orang Dayak boleh menerima agama asing seperti agama Islam masuk di kampung mereka, dan mereka tidak melarangnya. Namun semakin mereka dikasih kesempatan bahkan berkembang, justru umat Islam ini semakin berani bahkan mencoba untuk melarang umat Kristen suku Dayak beribadah di sana. Tidak ada, kamu harus ngomong. Kamu jangan buat kami keras, seperti kamu kemarin. Dan ini bukan hal yang baru bagi kami menghadapi orang seperti kamu. Bukan seperti kamu orang yang kami hadapi. Ya, ini banyak pendeta kami bawa sini supaya bisa mengatasi kami. Maaf Pak, ya kita hargai, kita jaga kemana. Ya, ngomong kamu, apa alasan lo? Kenapa kamu tiba-tiba mau di sini untuk mengganggu, memberhentikan orang jangan sampai ada ibadah di sini? Adakah kami pergi melarang kamu sholat di sana? Bicara, apa alasanmu? Ikut-ikutan siapa? Warganya mana? Panggil wargamu yang kau bilang ikut-ikutan warga. Kami di sini membuat tempat ini untuk berbuat baik, bukan untuk membuat merusak warga di sini. Apa yang disampaikan tadi, kalau kami berbuat jahat, semua warga di sana akan habis. Pakai GoFood, banyak promo pengguna baru. Ya. Ramadan Food, Jadi Gojek. begitulah. Kalau daerah Apa alasanmu? orang Ada orang di belakangmu pasti ada. Di bulu sih. Apa alasannya? Kok tidak kita? Udah, Pak. Ya, oke, bagus. Thank you. Makasih Tasya. Nah itu kan, kita perlu yang begini nih, orang-orang Dayak begini yang berani nih. Kemarin Nasar Mauni kan juga berani itu masalah bendera Israel itu kan. Ya cuman nggak konsisten, harus terus. Nah masalahnya yang begitu-begitu kan terus para apa namanya orang-orang ya, ditekan sama pendeta kan. Saya kira kalau pendetanya nggak neken Nasar Mauni tetap berani ya. Karena pendeta bilang, oh jangan gitu kasih Kristus. Nah itu ya. Kadang-kadang pendeta ini nggak ngerti tuh. Karena si pendeta ini juga nggak punya nyali, nggak punya titik si pendetanya nih. Jadinya dia bilangnya kasih Kristus katanya. Padahal kasih Kristus nggak seperti itu ya. Kita sudah kasih tahu kasih Kristus itu nggak seperti itu. Ya, caranya Tuhan Yesus ditampar, marah Tuhan. Paulus ditampar, marah dia. Dibentak sama orang yang nampar, dimarahin. Ya kan? Kalau si Gilbert ditampar malah jilat-jilat pantat Yesus kalah. Nah itu yang perlu kita perbaiki teologinya, pengajaran yang bersembunyi di balik kasih. Katanya kasih, ternyata sebenarnya bukan kasih, tapi pecundang, ya, pecundang, ketakutan. Nah itu yang perlu kita bangkitkan, perlu luruskan. Makanya saudara-saudara bantu memviralkan video saya ya di YouTube-nya ini, ya perlu diviralkan. Lihat ya, kita sudah nggak ada monetasinya lagi, ya video kita hampir sudah nggak ada monetasinya karena itu tadi, karena kita juga nggak main-main ya, itu cukup keras sehingga YouTube itu rupanya nggak bisa dimonetasi biasanya karena ya karena pakai bahasa Indonesia dan ini banyak reportnya. Itu ya. Oke, tadi lanjut lagi, siapa lagi tadi mau bicara? Tasya mau bicara, Tasya.
Jadi bagaimana supaya Anda bisa bangun ya para suku-suku ini ya bangkit kayak orang Dayak tadi itu ya. Tadi 75% orang Dayak ternyata Kristen ya. Saya juga baru tahu 75% ya. Saya pikir tadi cuma 50%. Tadi klaimnya pendeta tadi 75% ya. Karena memang saya tidak langsung terjun di suku Dayak. Cuma cukup banyak ya kalau 75% orang Dayak itu Kristen, wah hebat itu. Ke Ambon ya kan, Papua coba. Kalau ini Laskar Papua bersatu, ya Laskar Ambon, Batak, Pemuda Batak, Laskar Manguni, ya kan bisa bersatu semua. Saya pikir Islam bubar ya, nggak pakai lama, harus dilawan itu ya. Kita nggak perlu kekerasan, cukup pokoknya penutupan gitu kita lawan. Oh nggak mau, sorry, kamu mau gaya apa juga kita nggak bisa, kita tetap ibadah, begitu kan? Nah itu tadi. Karena nggak bersatu, ya kan kemarin kan ada gereja dipersekusi, kita datengin ketakutan dia. Ya dulu yang waktu kejadian di mana tuh di Banten itu di Serang itu ya, ketakutan mereka malah. Padahal kita mau belain dia, kita samperin malah takut. Kemarin yang di Lampung damai akhirnya kan sama si Wawan, lolos kan Wawannya, yang kemarin di Pekanbaru, ya kan lolos, ya kan. Karena ya damai, nggak boleh, harus dilawan. Nggak boleh damai, nggak ada kata damai itu maksudnya bukan damai sejahtera Tuhan, bukan, tapi damai itu maksudnya orang yang dilepas gitu loh. Kan bodoh ini kan tulisannya, penjarakan. Kalau perlu orang-orang ini harus dihukum mati oleh negara karena mengganggu ya, karena itu mengganggu keutuhan negara Indonesia. Ya, para provokatornya harus dihukum mati ya. Lanjut lagi, siapa lagi tadi? Silakan. Saya mau sambung sedikit, Pak. Boleh. Ya, karena mereka merampas hak-hak warga negara loh, bukan negara asing. Itu yang ketidakadilannya tidak dibela gitu. Jadi kalau Bapak Prabowo ini nanti masih belum berani dengan ormas-ormas yang radikal itu, nggak tahulah jadi apa nanti ya. Jadi rakyat Indonesia zaman sekarang, zaman Pak Prabowo ini, marilah bergerak daerah-daerah ya. Pertahankan daerah masing-masing, jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Lawan, memang lawan. Kalau saya sembur darah babi, darah anjing muka mereka. Saya nggak takut. Sembur pakai darah babi, betul. Iya, saya kasih tai babi baju mereka. Mau dia takut. Kita punya hak tinggal di negara sendiri. Kenapa dikacau? Coba kalau kita ngacau mereka. Bagaimana perasaan mereka? Itulah manusia-manusia yang tidak punya pri kemanusiaan. Jadi, saran saya yang terakhir, para suku-suku, daerah-daerah, jaga daerah masing-masing. Ketika ada lagi nanti masuk orang-orang yang jahat seperti itu, jangan kasih ampun. Jangan kasih mereka tinggal di daerah kita. Bela hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu terakhir Pak Pastor Paul, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tadi harusnya diusir tuh tadi ya, bukan cuma takut, diusir ya harusnya tadi ya. Diusir kan, orang-orang Islam aja tuh berani ngusir gereja, itu harusnya tadi tuh masjidnya dibakar itu. Diusir udah. Orang sesama Islam aja saling bakar gereja, masjidnya dibakar kok sesama Islam. Ingat nggak Bapak Pastor Paul waktu kejadian di Kalimantan? Kan diusir habis semua orang itu. Ya, yang di Madura itu, orang Madura itu kan. Jangan main-main dengan orang Dayak. Ya, itulah makanya saya lihat yang rasanya kok yang berani melawan Islam ini cuma Dayak ya. Iya, memang. Semuanya pengecut. Tahan menjual di agama mereka demi pangkat loh. Daerah-daerah lain itu. Menjual anak istrinya demi pangkat, demi bekerja di pemerintahan. Nah, itu politik jahat mereka.
mau dikelabui, Gila ya, berani ya. Memang menang sabar. Mandau jalan juga akhirnya ya. iya, Gila ya. Tapi itu memang berlebihan ya. Yang perlawanan yang dulu yang sama orang Madura disembelih itu Madura. memang terlalu berlebihan. Tapi memang kelewatan sekali orang Maduranya ini memang ya. Kalau saya lihat cara-caranya orang Madura waktu di Kalimantan itu memang ngeri ya. Licik sekali ya. Semena-mena. Iya, dia mau menguasai Kalimantan, orang turun semuanya. Terberit-berit dia. Lagi dia mau ngaco Kalimantan. Jangan tanya lagi. Itu Pak Pastor Paul. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke. Pak Teddy gimana nih Pak Teddy nih? Manguni.